Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika terapan. Metode transportasi memiliki beberapa penyelesaian. Dua di antaranya adalah metode kiri atas dan metode biaya terkecil. Ciri-ciri metode kiri atas adalah kita mengisikan pertama kali pada sel kiri atas. Ciri-ciri metode biaya terkecil adalah kita mengisikan pertama kali pada sel dengan biaya terkecil. Kali ini kita akan mempelajari metode aproksimasi Vogel. Ciri-cirinya adalah kita mengisikan pertama kali pada sel yang memiliki selisih terbesar. Mari kita mulai. Tabel yang kita gunakan adalah tabel yang juga kita gunakan pada video metode kiri atas dan metode biaya terkecil. Langkah pertama adalah mencari selisih baris. Yang dimaksud dengan selisih baris adalah selisih angka kedua terkecil dan angka terkecil pada baris tersebut. Selanjutnya adalah kita mencari selisih kolom. Yang dimaksud dengan selisih kolom adalah selisih angka kedua terkecil dan angka terkecil pada kolom tersebut. Kemudian kita membandingkan selisih baris dan selisih kolom tersebut. Selisih terbesar kita gunakan untuk mengisi sel. Langkah kedua pada prinsipnya merupakan pengulangan langkah pertama. Perbedaannya adalah pada langkah ini ada kolom yang tidak digunakan lagi karena permintaannya sudah terpenuhi. Menentukan angka terkecil pada tiap-tiap baris. Menentukan angka terkecil kedua pada tiap-tiap baris. Menentukan selisih angka terkecil kedua dan angka terkecil pada tiap-tiap baris. Menentukan angka terkecil pada tiap-tiap kolom. Menentukan angka terkecil kedua pada tiap-tiap kolom. Menentukan selisih angka terkecil kedua dan angka terkecil pada tiap-tiap kolom. Menentukan selisih terbesar, mengisi sel. Langkah ketiga pada dasarnya merupakan pengulangan langkah pertama. Perbedaannya adalah pada langkah ini ada baris yang tidak digunakan lagi karena persediaannya sudah habis. Menentukan angka terkecil pada tiap-tiap baris. Menentukan angka terkecil kedua pada tiap-tiap baris. Menentukan selisih angka terkecil kedua dan angka terkecil pada tiap-tiap baris. Menentukan angka terkecil pada tiap-tiap kolom. Menentukan angka terkecil kedua pada tiap-tiap kolom. Menentukan selisih angka terkecil kedua dan angka terkecil pada tiap-tiap kolom. Menentukan selisih terbesar, mengisi sel. Langkah keempat pada prinsipnya merupakan pengulangan langkah pertama. Perbedaannya adalah pada langkah ini ada kolom yang tidak digunakan lagi karena permintaannya sudah terpenuhi. Menentukan angka terkecil pada tiap-tiap baris. Menentukan angka terkecil kedua pada tiap-tiap baris. Menentukan selisih angka terkecil kedua dan angka terkecil pada tiap-tiap baris.
menentukan angka terkecil pada tiap-tiap kolom, menentukan angka terkecil kedua pada tiap-tiap kolom, menentukan selisih angka terkecil kedua dan angka terkecil pada tiap-tiap kolom, menentukan selisih terbesar, mengisi sel. Langkah kelima pada dasarnya merupakan pengulangan langkah pertama. Perbedaannya adalah pada langkah ini ada baris yang tidak digunakan lagi karena persediaannya sudah habis. Langkah keenam pada prinsipnya merupakan pengulangan langkah pertama. Perbedaannya adalah pada langkah ini ada kolom yang tidak digunakan lagi karena permintaannya sudah terpenuhi. Langkah terakhir adalah mencari biaya transportasi minimal. Pada langkah ini kita mengalihkan sel-sel yang terletak pada lokasi yang sama pada tabel biaya dan tabel metode aproksimasi Vogel. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.